Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Nur diundang untuk bicara di sini. Kemudian Pak Ganjar tadi sudah sudah live. Terus Pak Arif selaku Pemda Kagama Jawa Timur. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mencoba membahas dan itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Kalau di dalam bidang ilmu biologi, lingkungan itu pasti berubah. Makhluk hidupnya termasuk manusianya ini yang akan harus menyesuaikan diri. Ini saya mencoba pakai slide, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Pak Sutiman, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Pak. Saya akan berbicara tentang perspektif nanobiologi. Nanobiologi ini sebuah pendekatan yang selama kurun waktu kira-kira 15 tahun saya tekuni, yang targetnya itu adalah membangun kepercayaan, membangun keberdayaan diri, khususnya karena ini pada masa pandemi menjadi sangat cocok karena kita tidak bisa menggantungkan negara lain. Itu sebetulnya hukumnya haram kalau kita menggantungkan negara lain itu. Dan ini selama ini kita berstatus sebagai pasar, sehingga ya secara ekonomi sebenarnya kita itu tingkat ketergantungannya tinggi, sehingga rupiah kita itu menurut teman-teman yang menekuni bidang finansial itu melorot terus gara-gara kita itu sebetulnya banyak tergantung pada pihak luar. Nah, ketika pada pihak luar itu pada mendem karena pandemi, jadi tidak memiliki keberdayaan yang cukup, rupiah kita justru menguat ini. Jadi sebetulnya kita itu punya kekuatan, tetapi kurang kita daya gunakan. Nah, disinilah sebetulnya kita perlu untuk mengusahakan sebuah pemikiran-pemikiran, dan ini adalah salah satu pemikiran saya untuk upaya membangun keberdayaan diri di era pandemi COVID-19. Dan pandemi ini merupakan peluang sekaligus musibah sekaligus peluang untuk berubah sebenarnya. Nah, kalau kita mensitir quote dari salah satu quote dari Marie Curie, dia mengatakan bahwa nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Jadi kita tuh sebetulnya tidak perlu takut, yang harus kita lakukan itu memahami dan memahami situasi, dan ternyata pandemi COVID-19 itu kalau bisa kita pahami, dan tentunya harus kita pikirkan dengan berbagai macam perspektif, itu ada dua hal yang tercatat di dalam pikiran saya itu. Yang pertama adalah kita berhadapan dengan sebuah makhluk yang bersifat non-linear. Non-linear itu artinya tidak memiliki keruntutan di dalam kebiasaan berpikir yang biasa kita lakukan. Jadi sekilas itu terlihat membingungkan dan terasa aneh karena kita tidak paham. Tapi begitu kita paham, maka kita sebetulnya bisa memanfaatkannya menjadi sesuatu. Nah, sesuatu itu antara lain adalah membangun keberdayaan diri. Kemudian yang kedua adalah ada fenomena sosiologis akibat dari perkembangan teknologi sosial media. Nah, ini
dua hal inilah yang menyebabkan COVID-19 itu menjadi sesuatu yang menarik di zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kalau pandemi itu kita kadang-kadang tidak merasa itu pandemi, tetapi karena kita tidak mendengar. Gitu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi sosial media kita menjadi sangat terinformasi. Coba kalau kita lihat sejarah pandemi ini, itu tercatat itu mulai tahun 600 sampai 700 Masehi. Jadi kira-kira 1400 tahun yang lalu itu sudah mulai ada pandemi virus penyebabnya. Ini histori pandemi yang diakibatkan oleh virus. Diperkirakan tuh korbannya sekitar 200 juta orang. Terus kemudian ada Spanish flu. Spanish flu ini juga korbannya sangat banyak. HIV/AIDS, MERS, Ebola, Swine flu, SARS itu sebetulnya baru karena dia antara tahun 2000 sampai 2025, jadi seperempat abad itu muncul pandemi-pandemi dengan virus-virus yang baru. Nah, kalau dari jumlah kematiannya itu sebetulnya yang paling banyak itu bubonic plague ini adalah paling banyak. Ini yang HIV/AIDS itu juga banyak yang meninggal. Nah, COVID-19, SARS, MERS itu kalau digambarkan ukurannya itu sebenarnya tidak bisa dititik, itu terlalu kecil. Yang meninggal itu sangat sedikit dibandingkan HIV/AIDS atau flu Spanyol. Tetapi kalau kita lihat efeknya itu sebetulnya seperti menakutkan karena kita berada di dalam sebuah zaman ketika teknologi sosial media itu ada di genggaman hampir setiap orang mulai dari anak-anak sampai orang tua. Jadi berita sangat cepat tersebar dan orang bisa membuat berita dan cerita. Jadi perasaan seseorang diungkapkan di sebuah media, kemudian berubah menjadi perasaan massa dalam skala populasi. Nah, ini merupakan sebuah hal yang terjadi di situ, sehingga kalau dilihat dari konteks outbreak-nya ini, antara jumlah orang yang meninggal dengan dampak sosial dan juga kecemasan itu COVID-19 ini memiliki dampak kecemasan yang paling besar di zaman sekarang ini. Nah, itu salah satu yang mungkin perlu kita ketahui bahwa kita harus mengembangkan satu pemikiran-pemikiran yang di situ pada dasarnya virus-virus tadi itu ya memang berbahaya, tetapi tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Orang biasanya ketika berhadapan dengan sebuah pandemi flu, maka dia akan fokus pada virusnya. Virusnya dia ini pointernya mana ini? Nah, ini. Pada virusnya, kita fokus pada virusnya. Nah, pada dasarnya di dunia ini banyak sekali virus yang menginfeksi manusia, tetapi sebagian besar virus itu sebetulnya tidak menimbulkan masalah bagi manusia, sehingga dia menjadi tidak dikenal oleh manusia. Hanya virus-virus yang menghasilkan masalah, menjadikan penyakit, menyebabkan kematian, dan penderitaan orang, itu yang kemudian terungkap. Yang lainnya sebetulnya tidak. Jadi dari sini sebetulnya virus itu bermanfaat, tetapi ada yang ketika bermanfaat itu
menghasilkan sebuah masalah seperti COVID-19 ini, ya ada yang memberikan pengkayaan pada DNA manusia tanpa menghasilkan gejala. Jadi manusia ini sebetulnya dari waktu ke waktu itu gennya berubah. Dan disinilah yang sebetulnya harus kita sadari bahwa COVID ini pun sebetulnya ada manfaatnya. Tetapi manfaatnya tidak kita rasakan sekarang. Mungkin yang merasakan adalah anak cucu kita setelah sekian puluh generasi. Jadi ini COVID ini kalau dalam perspektif evolusi sedang mempersiapkan manusia untuk masuk ke dalam sebuah waktu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, manusia ketika berfokus pada virus itu melakukan suatu kegiatan berpikir namanya reductionistic approach. Jadi manusia itu kemudian disederhanakan hanya DNA, protein yang kita sebut dengan biologi molekuler. Jadi disinilah sebetulnya manusia itu dibicarakan di zaman yang sekarang. Nah, dari sinilah sebetulnya kemudian orang juga bisa mengkomparasikan bagaimana virus tadi itu bekerja di dalam sel-sel manusia itu. Nah, kalau kita lihat di dalam satu situs namanya nextstrain.org, kita melihat bahwa COVID-19 itu bermutasi. Ini adalah titik-titik mutasi yang diukur dari asal-usulnya di Wuhan itu. Jadi di sini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kekuningan, ada yang merah, ada yang orange gitu ya. Ini adalah kelompok-kelompok besar. Dan sesungguhnya mereka itu juga terus bermutasi. Jadi kalau virus itu menginfeksi orang Malang, itu sebetulnya juga mereka akan menjadi varian Malang. Nah, disinilah sebetulnya menjadi masalah bagi orang untuk mau bisa mengembangkan vaksin. Ini distribusi dari virus-virus tadi di berbagai belahan dunia. Nah, kalau kita lihat sekuen DNA-nya itu dia juga menunjukkan adanya frekuensi atau mutation rate yang relatif tinggi pada titik-titik tertentu. Nah, inilah sebetulnya kondisi kita berusaha memahami virus tadi. Jadi supaya kita tidak takut, kita harus memahami, itu kata Marie Curie tadi. Jadi disinilah sebetulnya apa yang saya lakukan untuk bisa mengembangkan satu pemikiran bagaimana kita bisa mendayagunakan komponen lokal kita untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, mengapa kok kita harus pakai komponen lokal? Ya, itu namanya pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah menghilangkan ketergantungan. Menghilangkan ketergantungan itu adalah mendayagunakan apa yang dimiliki. Ya, nanti saya akan bicara juga tentang jamu. Jadi ini adalah sebuah hal yang saya pikirkan saat ini. Nah, untuk bisa memahami lebih jauh dari si virus ini sebetulnya memiliki protein yang ada di permukaan membran ini, yang disebut dengan spike protein, yang dia berfungsi untuk mengenali protein yang ada di sel-sel tubuh kita. Namanya AC2. Jadi dia mengenal itu, kemudian melakukan docking istilahnya, dan setelah itu mereka berkomunikasi, terjadilah sebuah proses fagositosis yang memasukkan komponen RNA virus ini masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, penelitiannya juga sudah demikian detail, bahkan ketika dia protein itu belum mengikat, dan setelah mengikat pun sudah bisa diprediksikan strukturnya kayak apa. Jadi pengetahuannya sudah sangat detail, sangat banyak, tetapi tetap saja kita kesulitan. Mengapa demikian? Karena si spike protein yang diharapkan menjadi antigen untuk dibuat antibodi ini, ternyata dia memiliki mutation rate yang sangat tinggi.
Jadi begitu di Malang, dia akan menghasilkan sebuah formasi untuk orang-orang Malang. Dan disinilah kemudian orang mengalami kesulitan di dalam membuat vaksin. Dan dari sisi ilmu biologi ini wajar, karena virus itu sebetulnya sudah ada sejak sebelum manusia ini ada. Jadi virus ini bertahan sebagai virus dalam jangka waktu miliaran tahun. Dan ini artinya sebenarnya virus itu adalah saudara tua kita. Nah, kalau kita berusaha melakukan peperangan dengan saudara tua kita harus secerdas mereka. Karena dia ini sebetulnya adalah sebuah simbolisasi tentang bagaimana mereka itu cerdas. Nah, cerdasnya itu di mana? Itu di sini ada yang disebut mutation dari coronavirus spike protein, yang spike protein itu. Ini frekuensinya. Jadi di spike protein ini tingkat mutasinya sangat tinggi. Jadi spike mutation pipeline reveal the emergence of more transmissible form dari SARS-CoV virus 2. Ini adalah virus yang nama virus yang menginfeksi pada penyakit COVID-19 itu. Jadi disinilah sebetulnya ada sebuah tingkat kecerdasan material ini ketika dia jadi kita itu sebetulnya adu strategi lah dengan mereka itu. High rate and non-linear mutation. Jadi dia rate-nya tinggi, jadi frekuensinya tinggi dan non-linear. Jadi CoV virus genome itu high degree of plasticity, luas, jadi dia luas. In terms of gene content and recombination. Ini kecerdasan. Orang itu kalau luas itu sebetulnya mengindikasikan sebuah kecerdasan. Kecerdasan yang lain yang dia miliki itu adalah relatively large coronavirus genome increase the probability of adaptive mutation. Ada istilah adaptive mutation, dan mutasi tapi mutasi yang berorientasi pada adaptasi untuk survive, untuk bisa berlanjut terus berada di permukaan bumi ini. Jadi kalau kita mengembangkan vaksin itu sebetulnya adalah bagi dia itu ancaman. Nah, mungkin kecerdasan dia itulah yang kemudian membuat dia menjadi bermutasi seperti ini. Being relatively easy for the spike protein to exploit multiple cellular receptors for virus attachment and entry. Jadi tidak hanya itu saja, jadi dia virusnya itu menghasilkan protein-protein yang memiliki sebuah semacam adaptasi pengenalan terhadap reseptor-reseptor seluler sehingga dia bisa lebih mudah masuk. Inilah kesulitan pengembangan vaksin jadi terjadi. Nah, mengapa mutasi itu bersifat non-linear? Ini saya ingin menyampaikan. Non-linear itu apa? Non-linear itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak mengikuti kaidah-kaidah Newtonian. Jadi misalnya katakanlah kalau saya ada di sini, maka saya tidak di sana, gitu. Itu Newtonian. Tapi non-linear itu bisa saya di sini, tetapi saya juga di sana. Nah, salah satu yang memiliki sifat seperti itu adalah pikiran kita. Pikiran kita itu bisa di sini, bisa di sana. Nah, selain itu, ketika sebuah benda itu bekerja dengan formasi level atom dan subatom, maka dia juga mengikuti kaidah ini. Tidak ada konteks ruang dan waktu. Ya ada di sini, ya ada di sana. Oke. Nah, ini coba kita lihat kalau kita melihat bunga ini mawar, terus ini ada daun, di situ hinggap seekor lalat, ini 10 cm dari sini ke sini, terus saya coba perbesar, ini mata lalatnya,
100 mikrometer, saya perbesar, kita mulai bisa melihat di antara mata facet itu ada sebuah titik seperti ini. Nah, kalau kita fokus di sini, kita bisa melihat seperti ini, 1 mikrometer. Tapi ini masih Newtonian. 1 mikrometer ini masih Newtonian. Tapi kalau kemudian kita perbesar lagi, itu istilahnya sudah nanometer. Makanya saya bilang tadi nanobiologi. Karena dengan 100 nanometer ini, dari sini ke sini, dia tidak lagi mengikuti kaidah Newtonian 100%. Ada ketetapan-ketetapan, ketentuan di situ, dia tidak lagi mengikuti hukum ruang dan waktu. Ya, ini artinya itu seperti pikiran. Itu adalah sebuah bentuk kecerdasan. Nah, kalau kita lebih detail lagi, itu namanya 1 nanometer, itu gambarkannya ya atom, yaitu molekul RNA ini. Molekul-molekul RNA yang ada di virus tadi itu, yang menjadi bagian utama dari sistem genetik yang ada di virus itu, sebetulnya bekerja pada level atomik. Tetapi seringkali kita masih menganggapnya sebagai suatu senyawa kimia yang Newtonian. Nah, ini kadang-kadang membuat kita sering menjadi buntu pikirannya. Logikanya menjadi tidak nyambung lagi. Karena apa? Karena biologi dan ilmu-ilmu hayati itu berhenti di molekul. Sementara tadi si DNA tadi sebetulnya bekerja pada level atom. Jadi sebenarnya dia adalah fisika modern. Jadi all creatures itu sebetulnya can be described as atomic, as an angle to view living system, where the ideas of performing life is located. Jadi kalau kita ingin mendalami lebih dalam lagi dan mengatasinya, kita sebetulnya harus juga memperhatikan bagaimana proses kerjanya itu di level ini. Tentu sebuah kesulitan besar karena kurikulum kita, fisikawan itu tidak pernah belajar biologi. Orang biologi itu lemah di matematika dan tidak pernah belajar tentang subatom. Jadi mereka itu walaupun gedungnya jejer di Brawijaya ini, itu tidak pernah komunikasi satu dengan yang lain gitu. Jadi ya kalau ketemu ya paling arisan gitu, rasan-rasan yang lain, tapi tidak pernah membicarakan keilmuannya. Nah, inilah saya kira permasalahan besar yang kita hadapi, dan dengan demikian sebetulnya sebenarnya pemerintah mulai nyadar sehingga membuat KKNI itu untuk menjahit ini. Jadi pasca sarjana itu mestinya integrated, transdisiplin. Tapi ya angelis tah mati. Biologi itu milih biologi mergo gah matematik, wong fisika milih fisika karena tidak mau ilmu-ilmu ngapalke karena deskriptif gitu kan, masalahnya di sana. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam sel itu protein DNA itu bekerja itu ukurannya itu sudah pakai istilah nanometer. Artinya dia itu mengikuti 2 kaidah. Satu itu kaidah Newtonian, satu lagi kaidah non-Newtonian atau quantum physics. Nah, inilah yang sebetulnya harus dikembangkan itu. Kalau ingin menyelesaikan pandemi ini. Jadi perspektif nanoscience dalam biologi disebut dengan nanobiologi, itu sebetulnya menganggap bahwa semua protein dan DNA itu yang ukurannya itu puluhan nanometer ini itu mengikuti hukum Newton. Di situ terpengaruh gravitasi, ada hubungan antara ruang dan waktu, dapat diukur beratnya, kecepatan geraknya gitu. Sekaligus mengikuti quantum physics. Jadi dia itu sebetulnya juga berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi ini itu sebetulnya persis seperti kita, antara tubuh kita dan pikiran kita. Jadi si protein-protein ini kompleks.
kompleks, besar, kompleks, tapi ukurannya ya seperti ini. Itu dia bisa memiliki kecerdasan. Jadi dia sebetulnya cerdas nih. Dia tahu di mana harus bekerja, kapan dia harus bekerja, dengan siapa dia harus bekerja, itu dia tahu. Kalau dulu dalam bahasa kimia itu disebut gembok dan kunci, ya, spesifik gitu. Nah, spesifik gembok dan kunci itu sebetulnya kalau dikontekskan dalam kuantum fisik itu adalah kecerdasan. Makanya kita juga mengenal adanya smartphone, ada komputer, itu lahirnya dari ilmu fisika ini, bukan dari ilmu yang Newtonian ini. Jadi di sini sebetulnya dia cerdas, kita bisa menganggapnya ini cerdas. Nah, kalau dalam konteks ini, saya mencoba dalam konteks COVID-19 ini, saya ingin masuk aspek nanobiologinya itu karena saya juga terbatas pengetahuan saya, maka saya mencoba fokus di satu aspek yang disebut dengan overwhelming free radical production. Nah, itu sering disebut dalam banyak penelitian, severe COVID-19 itu menghasilkan yang namanya badai inflamasi. Ya, badai inflamasi ini saya tidak mencoba memikirkannya melalui cara berpikir biologis atau life science atau bidang ilmu kedokteran yang biasa dilakukan orang. Kalau saya memakai itu, maka saya merasa memiliki kebuntuan logika atau nalar untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga badai inflamasi ini saya anggap sebagai suatu situasi ketika radikal bebas yang merupakan energi berupa atom dengan elektron pada kulit paling luar yang tidak berpasangan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi saya tidak fokus di cytokine-nya, tapi saya fokus pada free radical-nya. Jadi overwhelming free radical production. Nah, kalau kita pakai pikiran seperti ini, kemudian saya pelajari berbagai macam laporan penelitian yang ada, itu free radical ini menyebabkan gangguan reologi atau kekentalan darah. Reologi ini sebetulnya bukan ilmu biologi, ini ilmu fisika modern. Dia non Newtonian. Jadi kalau orang biologi itu menyebutnya jaringan darah itu sebagai jaringan ikat longgar. Jadi darah itu kalau dalam perspektif ini itu adalah zat padat yang mengalir, bukan cairan. Jadi ada istilah reologi. Ada perubahan dari gel menjadi sol. Dan sol menjadi gel itu melalui suatu conformational change dari protein-protein kayak albumin dan protein-protein yang terlibat di dalam penyusunan darah itu. Nah, overwhelming production ini menyebabkan reologi naik sehingga darah mengalami kekentalan. Jadi kalau kita lihat ini dan laporan-laporan penelitian yang lain, itu coronavirus itu menjadi sangat kontroversial karena ada yang mengatakan ini adalah penyakit berhubungan dengan paru sehingga gagal nafas, sehingga perlu alat-alat untuk respiratory mesin itu. Tapi ada juga yang mengatakan ini bukan, ini cardiovascular problem, not respiratory. Jadi mereka itu mati karena aliran darahnya yang sangat lambat dan cenderung berhenti. Jadi meninggalnya itu menjadi terkesan seperti sesak nafas. Dia bilangnya begitu. Yang saya ikuti diskusi ramai di banyak publikasi ini, kalau saya resumikan itu seperti itu. Nah, dari situlah saya mencoba fokus di bagaimana kalau kita bisa
mengendalikan free radical ini yang terlalu banyak ini untuk mereka yang sedang menderita atau akan menderita itu. Karena free radical itu sebetulnya bagian dari sistem transfer energi dalam fisiologi normal saja itu sebetulnya. Dia dipakai untuk energi dalam kehidupan kita secara normal itu. Tetapi bisa jadi dia menjadi sangat banyak pada saat terjadi badai inflamasi, karena produksi radikal bebas itu tidak mengenal yang namanya feedback inhibition. Jadi feedback inhibition itu biasa dipakai di dalam satu sistem biokimiawi. Kalau produknya sudah terlalu banyak, maka dia akan menghasilkan sebuah hambatan di hulunya sehingga produksi itu bisa dikendalikan. Tetapi radikal bebas enggak seperti itu. Sekali terbentuk dan dia tidak ada suatu sistem yang mampu mengalirkan energi, karena energi itu harus mengalir, itu hukum termodinamika 2, bahwa energi itu harus mengalir, maka ketika dia diproduksi, dia harus mengalir. Dan mengalir ini kalau dia mengalami suatu sistem yang di situ tidak ada bahan-bahan yang menjadi konduktor yang bisa dia aliri, maka akan terjadi penumpukan dan energi menjadi sangat besar dan merusak. Jadi badai inflamasi itu ditandai dengan produksi radikal bebas yang sangat berlebihan dan tidak terkendalikan. Dan dia tidak mengenal feedback inhibition. Nah, ini kalau dari current biological thinking system inflamatori itu gambarnya seperti ini. Maka orang-orang itu pengennya itu menghambat itu dengan memblok ini. Kalau konsepnya seperti ini ya diblok di sini, diblok di sana gitu. Berpikirnya seperti itu. Makanya saya meninggalkan konsep ini karena kalau saya pakai ini jamu itu akan saya cari senyawa aktifnya untuk bisa mencari mana yang bisa mendocking ke sana sini gitu. Ya bisa saja, tetapi kalau saya pakai cara berpikir itu, jamu itu menjadi obat. Ketika dia menjadi obat, maka dia masuk industri farmasi. Sementara industri farmasi kita itu sangat lemah. Jadi kalau menurut saya lebih baik jamu itu biarkan sebagai jamu. Untuk itulah saya mencoba berpikir yang saya lakukan adalah ketika mekanisme interaksi antara tubuh kita dengan parasit virus SARS-CoV-2 tadi itu, sebetulnya kita harus bisa mengendalikan sebuah manajemen energi. Jadi di sini karena di situ sebenarnya ada perebutan energi antara host dan inang. Nah, ini yang konsep dasar yang saya pakai. Nah, bagaimana cara mengendalikannya itu kalau dengan jamu itu saya fokus di yang disebut low molecular weight antioksidan, LMWA. Nah, LMWA ini yang kompleks dan dia diharapkan bisa ikut mengendalikan radikal bebas pada saat terjadi badai inflamasi. Jadi bentuknya seperti ini, ukurannya itu nanometer. Di sini selalu ada logam, namanya logam-logam. Jadi konduktor sekaligus semikonduktor. Dan kalau dia kompleks bisa saja menjadi kapasitor. Jadi kita bicaranya kemudian seperti hukum kelistrikan, karena kita akan berbicara tentang modern fisik atau fisika modern. Jadi kira-kira kalau dia menerima elektron, dia melepas elektron, dia sebetulnya hanya berubah dari deoksi menjadi oksi. Dan pada dasarnya itu umumnya kalau kita memakai antioksidan kayak vitamin C, vitamin C, vitamin C, vitamin E, itu antioksidan memang, tetapi ketika dia menerima elektron dia menjadi radikal. Jadi dia antioksidan, ketika menerima elektron dia jadi oksidan. Nah, kalau dia kompleks
LMBE dan juga ada protein yang tergabung di sini, seperti hemoglobin ini, maka dia ketika menerima satu elektron, dia akan berubah dari paramagnetik menjadi diamagnetik. Jadi dia bukan menjadi radikal. Nah, inilah sebetulnya cara tubuh untuk menampung sementara kelebihan-kelebihan radikal yang dimiliki potensinya oleh LMBE itu. Jadi LMBE adalah konduktor, semikonduktor, sekaligus kapasitor dalam sistem kelistrikan sel. Nah, ini badai inflamasi harapannya bisa diselesaikan dengan LMBA dengan perspektif bioorganik. Bioinorganik itu adalah senyawa organik yang berikatan dengan metal dan dia memiliki perilaku sebagai konduktor, semikonduktor, dan kapasitor yang dengan demikian adalah transdisipliner. Jadi dia bioorganik itu transdisipliner. Nah, ini yang di Brawijaya juga belum ada, di universitas di Indonesia itu masih sendiri-sendiri, belum bisa membahas ini. Jadi kalau kita akan menyelesaikan pandemi itu, kurikulum kita harus berubah untuk bisa menyelesaikan itu, karena COVID itu sangat kompleks, non-linear, dan bahkan juga tadi saya belum menyinggung yang akibat dari adanya sosial media tadi. Tapi kalau penelitian saya, herbal ini mengandung kompleks senyawa sensitizer. Ini bisa kita peroleh di daun-daun itu atau dari batang kayu, ya, dari biji juga ada. Itu sebetulnya dia bisa menjadi transition elektron. Logamnya bisa Fe, bisa Mn, bisa Mg, dan Co. Dan ini sekarang mahasiswa S2, S3 saya itu tema-temanya menjadi seperti ini. Iya. Nah, bahkan asap rokok pun yang radikalnya tinggi itu bisa kita turunkan radikalnya. Jadi kalau kita mengatakan rokok itu menjadi lebih sehat, ya bisa saja dengan ini. Jadi itu datanya juga ada, dan sudah berkali-kali saya melakukan ini, sehingga kalau dilihat dari komponennya itu ada ribuan komponen asap rokok itu, dan kalau dianalisis kemudian diisolasi, semuanya itu racun, atau paling tidak mayoritas itu racun. Tetapi sebetulnya mereka kan bergerombol, berkelompok, dan bergerombol dan berkelompok itu menghasilkan resonansi magnetik yang menunjukkan adanya kandungan radikal bebas yang tinggi. Jadi asap rokok itu yang berbahaya itu karena radikal bebasnya. Jadi kalau orang yang merokok dan rokoknya itu kayak sepur itu aging prosesnya menjadi sangat tinggi. Jadi dia menjadi cepat tua, giginya banyak yang lebih cepat ompong gitu kan. Itu karena radikal bebasnya yang tinggi. Nah, kalau kita bisa menjadikan dia physiological level, maka asap rokok itu menjadi lebih aman. Nah, ini kalau katakanlah ini cafe exit yang ada di kopi itu ya. Kalau sendirian itu dia tidak terhadap herpes simplex virus itu dia tidak terlalu efektif. Tapi kalau kita komplekskan dengan Fe, maka virus tadi itu banyak yang tidak bisa hidup. Ya, ini jadi dengan demikian mengkomplekskan ini itu merupakan bagian sangat penting. Nah, ringkasan dari pembicaraan ini saya maaf yang sosial media tadi saya tidak bahas sekarang karena waktunya terlalu lama. Saya fokus di bagaimana kita bisa memanfaatkan non-linearity konsep dari virus tadi itu menjadi sebuah hal yang bisa kita tarik pengetahuannya untuk memberikan solusi. Jadi yang pertama adalah perspektif nanoscience dapat memberikan ide pembuka jalan keluar mengatasi kebuntuan logika
untuk menanggulangi masalah epidemi COVID-19 dengan basis sumber daya lokal. Nah, sementara ini sebagian besar orang di dunia itu masih bukan dengan cara berpikir ini. Mereka masih mengejar-ngejar vaksin dan obat. Ini dan tidak ketemu-ketemu gitu. Karena logikanya yang dipakai tidak mau bergeser ke hal yang lain. Itu menurut saya. Kemudian perspektif bioorganik sebagai pendekatan nanoscience menjadi alternatif cara berpikir yang ini kemudian dikonsumsi dalam bentuk kompleks senyawa. Jadi ini saya ingin mempromosikan ini dan kepada setuju bisa merubah minat mereka dan bergerak ke arah sana yang memperkuat daya keberdayaan kita mengatasi masalah kesehatan. Kemudian badai inflamasi dapat ditanggulangi dengan jamu dan kompleks peluru radikal untuk menurunkan level radikal bebas ke jenjang fisiologi normal agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja optimal. Jadi sistem kekebalan tubuh itu menjadi tidak optimal karena radikal bebasnya terlalu tinggi. Jadi dia itu seperti badai inflamasi itu sebenarnya berhubungan dengan sistem kekebalan. Tapi kalau dia menjadi over production dari radikal, dia akan menghambat pekerjaan sistem kekebalan itu sendiri. Jadi kalau radikalnya, kalau ibarat rumah itu kebakaran, apinya kita kecilkan, maka kita akan bisa memperbaiki rumah itu. Jadi kalau apinya terbesar ya tahan. Jamu yang memiliki perspektif holistik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan nasional. Ini yang saya coba untuk itu. Moga-moga bermanfaat. Sekedar sharing pemikiran yang selama ini saya lakukan. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih Pak Widi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.